Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Andini. Kali ini aku akan membuat tutorial membangun wilayah dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertamanya, kita harus membangun jaringan lokal area atau LAN. Kita akan menggunakan beberapa perangkat pendukung, server, PC, dan laptop. Selanjutnya kita tambahkan switch. Silahkan disusun sedemikian rupa sehingga akan terlihat lebih rapih. Selanjutnya kita akan menghubungkan kabel di bagian connection, yaitu kabel straight. Pilih port pertama fast Ethernet, kita pilih server, lalu yang kedua kita sambungkan ke PC, lalu yang ketiga kita pilih untuk laptop. Selanjutnya kita tentukan bentuk lokasi dengan menggunakan drawing palette. Di sini pilih dulu fill color, lalu aku pilih persegi, terus tinggal diblok aja di bagian local area. Kemudian kita tutup drawing palette-nya. Nah, sekarang kita akan membangun jaringan yang kedua. Lakukan cara yang sama seperti tadi. Kita akan menggunakan wheel area yang berbeda untuk membedakan antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Nah, sekarang kita saatnya menghubungkan antar wilayah dengan menggunakan alat yang namanya router. Pilih rute pada bagian router, letakkan di kota Medan 1 dan di wilayah Jakarta 1. Sekarang kita sambungkan router dengan jaringan lokal area, yaitu dari router ke switch. Gunakan port selanjutnya. Selanjutnya sambungkan ke switch, pilih fast Ethernet 0/0. Demikian juga untuk wilayah Jakarta, lakukan dengan hal yang sama seperti tadi juga. Nah, sekarang setiap wilayah kota siap untuk dihubungkan ke jaringan secara wide area atau LAN. Sebelum itu, kita akan memberikan setiap area dengan nama dan alamat. Untuk area pertama, kita akan beri nama Medan dengan alamat 192.168.1.0. Untuk wilayah kedua, kita beri nama Jakarta dengan alamat 192.168.2.0, karena kita tadi sudah menggunakan 01 di area Medan. Sebelum kita menghubungkan secara WAN, kita harus koneksikan dulu setiap perangkat jaringan kita. Pertama, kita akan membuat alamat pada perangkat router.
Di sini kita perhatikan di bagian port mana yang tadi kita telah pilih. Tadi kita memilih fast Ethernet 0/0. Setelah itu kita masukkan alamat di IP address. Nanti di bagian subnet max akan keluar kode secara otomatis. Sekarang kita akan memberikan alamat pada komputer server. Di bagian IP address silahkan masukkan alamat, yaitu 192.168.1.2 karena tadi kita udah menggunakan di bagian alamat yang tadi, jadi kita klik di bagian subnet maxnya, kita klikkan aja, nanti dia keluar secara otomatis. Di bagian gateway kita masukkan alamat router dengan router yang sama, yaitu 192.168.1.1. Setelah itu kita close. Sekarang kita konfigurasi komputer PC. Kita masukkan alamatnya 192.168.1.3. Subnet maxnya tinggal kita klik, lalu gateway-nya sama dengan yang tadi alamatnya. Sekarang kita konfigurasi kembali komputer atau laptop. Kemudian kita masukkan alamat selanjutnya, yaitu 192.168.1.4. Setelah itu masukkan subnet maxnya, kemudian masukkan IP gateway dengan alamat yang sama seperti tadi. Selanjutnya kita akan menguji apakah semua perangkat komputer dan router sudah bisa saling terhubung. Maka kita lakukan uji koneksi dengan menggunakan command prompt. Kita lakukan dengan menggunakan laptop. Setelah itu kita masukkan perintah ping beserta alamatnya. Jika hasilnya seperti ini, maka jaringannya sudah terhubung. Sekarang kita tinggal melakukan hal yang sama seperti tadi dengan jaringan yang ada di Jakarta. Masukkan alamat jaringan. Kemudian kita uji hasil koneksi jaringannya. Selanjutnya, setelah setiap jaringan lokal area yang ada di Medan maupun di Jakarta terbangun,
Maka yang akan kita lakukan adalah menghubungkan antara wilayah Medan dengan wilayah Jakarta yang berbeda secara geografis. Koneksi seperti ini disebut dengan istilah jaringan wide area. Untuk menggabungkan kedua wilayah tersebut, yang akan kita sambungkan adalah router. Kita akan sambungkan menggunakan kabel DCE. Ambil kabel tersebut di bagian connection, kita sambungkan melalui router Medan ke router Jakarta. Ternyata ketika kita sambungkan, muncul informasi yang menyatakan kabel yang digunakan tidak bisa dihubungkan dengan port yang ada. Maka yang akan kita lakukan adalah mengupgrade router kita dengan cara menambahkan port untuk kabel DC atau disebut port serial. Berikut ini adalah bentuk bagian belakang dari router, di mana di situ terdapat port dan ada slot kosong yang belum berisi. Untuk mengupgrade-nya, yang pertama kali kita harus mematikan routernya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan memilih menu WIC2T untuk mengisi perangkat yang kosong. Cara memasukkannya tinggal kita klik tahan lalu kita drag ke bagian yang kosong. Jangan lupa juga kita mengaktifkan tombol on off-nya agar bisa kembali dikonfigurasi. Saat kita menyalakan kembali router, maka akan terlihat bahwasannya status koneksi antara router dengan switch memiliki indikator lampu berwarna merah, artinya perangkat ini masih belum terhubung. Jika kita lihat di bagian IP address, alamat yang sebelumnya telah kita konfigurasi ternyata sudah tidak ada lagi. Maka dari itu, kita akan mengkonfigurasi alamat ulang router dengan menggunakan alamat 192.168.1.1 dan jangan lupa menceklis bagian on pada bagian atas. Selanjutnya, pada bagian global setting di bagian display name tertera bahwasannya nama tampilan router masih berisi router 0. Untuk itu kita ubah menjadi router Medan. Dan pada bagian hostname kita buat saja R Medan. Kemudian kita akan kembali menguji koneksi antar router dengan perangkat lainnya. Nah, sekarang aku akan melakukan hal yang sama terhadap router yang ada di Jakarta. Jika router di Jakarta dan di Medan sudah di-upgrade, langkah yang harus kita lakukan adalah menghubungkan router Medan dan router Jakarta menggunakan kabel DC. Selanjutnya kita akan membangun wilayah ketiga, yaitu wilayah Denpasar. Langkah-langkahnya juga sama seperti wilayah yang lainnya.
Jangan lupa mengisi IP address dengan alamat yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian hubungkanlah wilayah Jakarta dengan Denpasar, lalu Denpasar ke Medan. Hubungan antara router yang satu dengan router yang lainnya pada penerapannya itu menggunakan alamat jaringan tersendiri yang terpisah dari alamat jaringan lokal area yang sudah ada, dan secara umum alamat ini menggunakan alamat publik kelas B. Berikut ini adalah proses subnetting. Proses subnetting yang kita gunakan ada 3 sub jaringan atau subnet. Subnet pertama menghubungkan antara router Medan dengan router Jakarta, dan subnet kedua menghubungkan antara router Jakarta dengan router Denpasar, dan subnet yang ketiga menghubungkan antara Denpasar dan Medan. Nah, jika alamat antar router telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan alamat pada setiap terminal yang menghubungkan antara wilayah Medan dengan Jakarta. Nah, sekarang kita tulis alamat router yang ada di Jakarta. Nah, sekarang kita juga buat router Jakarta dengan Denpasar. Alamat yang akan kita tetapkan untuk terminal yang ada di router Denpasar yaitu 172.10.642. Nah, sekarang kita tulis juga router yang telah kita tetapkan di router Medan. Selanjutnya kita isi alamat untuk terminal pada router Denpasar. Dan jangan lupa untuk memberikan informasi alamat yang digunakan pada setiap komputer untuk memudahkan kita saat menguji jaringan. Nah, setelah alamat pada setiap terminal kita tentukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada setiap router untuk memasukkan alamat yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, bagi kalian yang menonton tutorial ini, jangan di skip, terus tonton dan perhatikan dengan baik, karena ada bagian-bagian yang kalian mungkin ketinggalan karena kalian skip, itu bisa menentukan hasil akhirnya. Jadi jangan di skip ya.
Mungkin video ini akan ada part 2 nya, jadi kalian tinggal tunggu aja kapan aku upload. Terima kasih yang udah mau nonton dari awal sampai akhir. Aku ucapin makasih banget. Thanks for watching semuanya.